dosen penguji ujian kinerja UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ahmad Samsuri, mahasiswa Akidah Akhlak, kelas inovatif 1, program pendidikan profesi guru dalam jabatan PPG tahun 2021, LPTK Institut Agama Islam Negeri IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Alamat saya Desa Pende, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 dengan mengambil tema terakhir semester ganjil, yaitu kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ini di Satuan Pendidikan tempat saya mengabdi, Madrasah Sanawiyah Al-Ikhlas Pende, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, pada tanggal 29 November 2021. Mohon saran dan masukannya agar kedepannya bisa lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Ya, alhamdulillah ya, semuanya sehat. Ketua kelas, silahkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ya. Sebelum memulai, Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Anissa Maulana, Hadiroh ya. Dahlia, Elsa, Cynthia, alhamdulillah ya, semuanya hadir pada pertemuan kali ini. Gimana, semuanya sehat? Sehat ya. Baiklah, pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari tentang adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Gimana, semalam belajar atau tidak? Belajar. Ya, belajar ya. Kalian harus belajar ya. Sekarang kita itu sudah berada di abad 21 ya. Untuk kurikulum 13 ya, itu kalian harus bisa berpikir lebih maju ya. Di dalam pembelajaran juga itu ada namanya high order thinking ya. Berarti kalian harus lebih. Sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita menyanyikan Garuda Pancasila ya, sebagai salah satu lagu nasional ya. Itu untuk menumbuhkan nasionalisme kita ya. Ya, semuanya berdiri. Ya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Patriot proklamasi sedia ber
Salam, salam, salim, atau cuma minta uang saja? Salim, ya semuanya salim sebelum berangkat. Ya betul. Ya. Sekarang ketika kalian berangkat ke sekolah, ya setelah itu ketemu dengan guru, ya ketemu dengan seorang guru. Terus apa yang kalian lakukan? Salam. Salam, berarti mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, itu termasuk salah satu adab terhadap. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita memasuki materi tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Ya, siapa yang tahu tentang Nabi Musa? Ada yang tahu? Apa? Anissa, Nabi Musa. Yang kamu ketahui tentang Nabi Musa, coba. Ya, Nabi Musa merupakan salah satu dari Rasul Ulul Azmi. Coba sebutkan siapa saja Rasul Ulul Azmi. Nabi Nabi Musa. Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baiklah. Selanjutnya mukjizat Nabi Musa. Siapa yang tahu? Ya, salah satu mukjizat Nabi Musa adalah tongkatnya itu bisa menjadi ular dan bisa membelah laut. Nanti di dalam pertemuan ini kita akan mengeksplor ya, mempelajari lebih jauh tentang kisah keteladanan. Akan lihat ke papan tulis. Sebelumnya Pak Guru akan membacakan kompetensi dasar pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah menghayati kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya menunjukkan sikap teguh, pendirian dan peduli sebagai implementasi kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya menganalisis kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Dan yang terakhir mengomunikasikan hasil analisis sifat keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini kompetensi dasar yang akan kita lanjutnya. Apa tujuan pembelajaran kali ini? Ya, silakan lihat ke papan tulis. Menjelaskan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Ya, nanti kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya mengidentifikasi contoh akhlakul karimah Nabi Musa alaihissalam. Ya, akhlakul karimah itu akhlak yang terpuji dari Nabi Musa ya. Selanjutnya mengidentifikasi hikmah dari kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini adalah yang akan kita pelajari. Ya, terus peta konsepnya ya, biar lebih mudah dalam mempelajarinya dari kisah Nabi Musa. Yang pertama adalah sejarah ya. Nanti kita akan mempelajari tentang sejarahnya. Selanjutnya contoh perilaku akhlakul karimah Nabi Musa alaihissalam. Perjalanan Nabi Musa alaihissalam dalam berdakwah, terus meneladani kisah Nabi Musa, dan yang terakhir nanti sebelum penutupan kita akan evaluasi ya, atau tentang pertanyaan ya, atau latihan. Ya. Silakan amati gambar berikut ini. Ya, nanti Pak Guru akan menampilkan gambar dan juga menayangkan video ya pada pertemuan kali ini. Nanti kalian akan berdiskusi ya, dari gambar. Habis itu ada juga lembar kerja LKPD ya, dan modul. Nanti Pak Guru akan membagikan. Sekarang silahkan amati gambar berikut ini ya. Ada dua gambar ya, ini sebagai contoh aja. Gambar yang pertama siapa yang bisa? Ketika Nabi Musa Ya, gambar yang pertama adalah gambar Nabi Musa ya, atau mengisahkan Nabi Musa waktu kecil itu dibuang ya ke sungai Nil. Gambar yang kedua, ya Dan, silakan apa? bukit di mana Nabi Musa mendapatkan. Ya, gambar yang kedua itu menjelaskan atau mengisahkan tentang Nabi Musa mendapatkan wahyu. Ya, di mana? Ada yang tahu Nabi Musa mendapatkan wahyu? Tidak ada yang tahu? Ya, Nabi Musa itu mendapatkan wahyu di Bukit Sinai. Ya, itu adanya di daerah Mesir. Ya, Bukit Sinai itu hampir dekat dengan Aqabah atau Naibah atau dengan perbatasan Yordania. Ya, baiklah, Pak Guru akan menayangkan
Silahkan kalian dikeluarkan bukunya terlebih dahulu. Ya, nanti dari video itu kalian bisa merangkum ya apa yang harus dicatat. Ya, nanti bisa mengutarakan, mengeksplor ya. Yang belum kalian pahami nanti bisa ditanyakan. Ya, dari video-video yang Pak Guru tayangkan itu. Ya, nanti kalian silakan. Ya, silakan dilihat videonya. Dan yang penting dicatat. Ya, nanti setelah ini Pak Guru akan menanyakan. Ya. Dari materi ini nanti kalian bisa mengutarakan ya, atau ada permasalahan yang ada dalam pikiran kalian nanti bisa diutarakan. Jasmani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kesengsaraan kaum Bani Israel yang ditindas oleh Raja Fir'aun, beliau berjanji akan membela kaum Bani Israel yang lemah. Karena itulah beliau memilih untuk meninggalkan istana Raja Fir'aun. 10 tahun Nabi Musa keluar dari Mesir setelah beristri Safura, anak dari Nabi Syuaib. Beliau bertekad untuk kembali ke Mesir menemui keluarganya. Agar tidak tertangkap oleh tentara Mesir, beliau melewati Bukit Tursina. Saat di Bukit Tursina, Nabi Musa melihat ada sinar api di atas bukit. Saat beliau mendekati api tersebut, terdengar suara seruan yang mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Di Bukit Sina, beliau menerima wahyu pertamanya. Di bukit tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan mukjizat kenabian Musa melalui tongkatnya. Saat diletakkan ke tanah, tongkat tersebut berubah menjadi ular besar. Ketika diambil oleh Nabi Musa, tongkat itu kembali berubah menjadi tongkat biasa. Nabi Musa juga memiliki mukjizat dapat menyembuhkan orang sakit. Kedua mukjizat yang dimilikinya tersebut digunakan untuk membantu kaum tertindas. Sesampainya di Mesir, beliau diperintahkan oleh Allah agar mendakwah dan membawa umat Fir'aun ke jalan yang benar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, beliau menemui Fir'aun dan berdakwah kepadanya bahwa apa yang telah dilakukan oleh Fir'aun menyiksa Bani Israel adalah sebuah kejahatan. Selain itu, beliau juga mengingatkan Raja Fir'aun agar kembali ke jalan Allah untuk segera bertobat dan meminta ampunan. Tapi, sayangnya Raja Fir'aun menolak. Dia malah semakin murka kepada Nabi Musa. Raja Fir'aun meminta bukti akan adanya Allah. Beliau lalu menunjukkan mukjizatnya. Tongkat yang dipegang beliau dibiarkan menjadi ular yang mengejar Fir'aun. Namun, Fir'aun malah menuduh beliau sebagai seorang tukang sihir. Kemudian, Raja Fir'aun memerintahkan untuk membunuh Nabi Musa dan semua pengikutnya. Mendengar hal tersebut, Nabi Musa dan para pengikutnya berusaha menyelamatkan diri dengan pergi dari Mesir. Namun, pasukan Raja Fir'aun terus mengejar mereka. Dalam keadaan terdesak, beliau berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan untuk semua umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi beliau. Doa beliau pun terkabul. Saat beliau dan pengikutnya sudah terpojok di Sungai Nil, Allah memberikan mukjizat selanjutnya. Dengan mengetukkan tongkatnya, beliau membelah lautan Nil agar bisa dilalui oleh beliau dan seluruh umatnya. Setelah selesai menyeberang, pasukan Fir'aun yang mengejar mereka ikut menyeberang. Atas perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tongkat beliau pun mengetuk kembali Sungai Nil, kemudian tertutuplah sungai tersebut. Sehingga semua pasukan dan juga Raja Fir'aun sendiri tenggelam di dasar laut. Nah, otakers, itulah sejarah singkat Nabi Musa alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran yang ada dari cerita Nabi Musa alaihissalam. Kalian melihat video tadi ya, nah, nanti ada di dalam pikiran kalian itu, kalian bisa menanyakan atau mendeskripsikan apa yang ada di video tadi. Baiklah anak-anak, dari video yang telah kita putar tadi ya, yang telah kita saksikan ya, kalian bisa menyimpulkan ya apa kejadian apa yang ada di video itu ya, atau berbentuk pertanyaan boleh ya, mendeskripsikan tentang apa ya.
Siapa? Yang pertama, ayo. Yang kamu bisa pahami dari itu, dari video yang tadi lihat? Dan apa yang bisa kita ambil dari Nabi Musa? Ya, keteladanan apa saja yang bisa kita teladani dari Nabi Musa? Ya, baik. Itu berarti berbentuk pertanyaan ya. Nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita atau kalian diskusikan. Ya. Yang kedua siapa? Ya, apa? Di video yang kedua saya ingin bertanya kenapa Raja Fir'aun memerintahkan untuk membunuh anak laki-laki yang baru. Ya, baik. Dari video yang kalian lihat tadi, ya, itu Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk membunuh anak laki-laki yang baru lahir. Ya, makanya tadi di tampilan di gambar itu, ya, Nabi Musa itu kenapa dibuang? Kenapa harus dibuang sama ibunya? Padahal ibunya Nabi Musa sendiri adalah termasuk orang yang soleh. Nah, siapa ibunya Nabi Musa? Ada yang tahu siapa? Siapa yang tahu ibunya Nabi Musa? Namanya Yukabat. Ya, baiklah ya. Nanti dari soal-soal tadi yang diutarakan teman kalian, nanti kita mendiskusikan. Ya, kalian mendiskusikan belajar secara kelompok. Selanjutnya, siapa? Apa? Ya, yang terakhir itu ya, ada pertanyaan. Kenapa Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan? Ya, boleh tidak manusia menganggap dirinya sebagai Tuhan? Boleh? Ya. Nah, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah ya. Berarti dari video ya, terus dari gambar ya. Selanjutnya Pak Guru nanti akan membagikan LKPD, terus modul dan tugas ya. Nanti kalian silakan berdiskusi ya untuk menjawab perintahnya yang ada di LKPD dan di tugasnya ya. Secara berkelompok. Nanti setelah selesai kalian berarti mempresentasikan ya. Pak Guru telah membagi menjadi 3 kelompok ya, 1, 2, dan 3 ya. Ini lembar kerjanya LKPD dan ada modulnya ya. Ya, nanti kalian bisa menjawab ya, dan di kalian juga sudah ada LKS ya, lembar kerja siswa. Ya, Pak Guru akan membagikan. Ya, ini untuk kelompok pertama. Ya. Selanjutnya kelompok kedua. Ya, dan yang ini kelompok ketiga. Ya. Silakan dipelajari. Ya, habis itu tugasnya itu dijawab. Kalian akan mempresentasikan. Ya, silakan. Ya, perlu beli. Ayo, silakan didiskusikan ya, berarti. Nah, dijawab ya. Ya, yang ini juga nanti dijawab. Silakan didiskusikan ya sama temannya. Selesai? Sudah selesai? Ya, baiklah. Untuk kelompok pertama, siapa yang mau mewakilkan? Ya, silakan dibaca ya. Yang lainnya silakan menyimak. Nabi Musa alaihissalam tidak dapat meneladani sifat-sifat yang dimiliki beliau. Adapun beberapa sikap yang perlu kita teladani sebagai berikut. 1. Pemberani dalam menyampaikan kebenaran. Meskipun Raja Fir'aun adalah penguasa yang sangat kejam dan semena-mena, namun Nabi Musa alaihissalam tidak pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. 2. Taat kepada Allah. Nabi Musa telah memberi contoh bahwa yang perlu kita sembah dan mintai pertolongan hanya Allah semata. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama ya. Dari kelompok pertama tadi menyimpulkan berarti tentang Nabi Musa itu termasuk orang yang taat beribadah ya kepada Allah ya. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan dipresentasikan ya. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam, kita dapat meneladani sifat-sifat yang dimiliki beliau. Adapun beberapa sikap yang perlu kita teladani sebagai berikut.
Satu, ketekunan dalam belajar. Ketekunan beliau dalam menuntut ilmu atau belajar kepada Nabi Khidir. Beliau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu meskipun melalui kejadian-kejadian yang aneh. Selain itu, beliau juga sangat patuh dan taat kepada guru yang memberinya berbagai pelajaran. Dua, sikap suka membela yang lemah. Ketika Nabi Musa alaihissalam tinggal di istana Raja Fir'aun dan menempati pertengkaran antara keluarga kerajaan Fir'aun, orang Kipti dan rakyat jelata dari Bani Israel, beliau justru membela rakyat jelata dari Bani Israel yang lemah. Ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Ya, terima kasih ya. Untuk kelompok 2 berarti itu salah satunya keteladanan Nabi Musa adalah rajin belajar. Ya, diceritakan bahwa Nabi Musa juga itu masih belajar ya kepada Nabi Khidir alaihi salam. Ya. Selanjutnya untuk kelompok 3 silakan dibacakan hasilnya. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Terima kasih. Hasilnya bagus. Dari intisari atau kesimpulan kelompok 3 itu tentang kesabaran Nabi Musa. Ya, berarti kita harus ekstra sabar ya, apalagi dalam mengamalkan ajaran atau agama Allah ya. Baiklah. Setelah kalian mempelajari ini, ada yang ditanyakan dari materi yang kita pelajari? Paham semuanya? Paham? Ada yang ditanyakan atau tidak? Ya, baiklah. Selanjutnya kita akan menyimpulkan ya dari kisah keteladanan Nabi Musa itu apa saja. Ya, sikap-sikap yang harus kita teladani apa ya. Dari akhlakul karimahnya apa ya. Silakan kalian dikerjakan secara kelompok ya, berdiskusi untuk menyimpulkan ya. Nanti Pak Guru tanya ya, untuk kelompok 1 kesimpulannya apa, kelompok 2 dan kelompok 3 kesimpulannya apa dari materi yang kita pelajari ya, itu tentang keteladanan Nabi Musa. Yang belum paham? Paham semuanya? Ya, kita akan menyimpulkan ya. Ayo untuk kelompok pertama, coba kesimpulannya apa yang kita pelajari pada hari ini? Dalam menyampaikan kebenaran Ya. kepada Allah. Ya, yang pertama adalah pemberani dalam apa? Dalam menyampaikan kebenaran. Ya, pemberani dalam menyampaikan kebenaran. Ya, Nabi Musa tadi dikisahkan dia sangat berani. Ya, ketika ada orang yang berantem, dia langsung melerai. Ya, dia berani kepada Fir'aun juga. Ya, dia berani. Ya, asal posisinya benar itu harus berani. Selanjutnya untuk kelompok 2 apa yang bisa disimpulkan? Ketekunan dalam belajar. Ya. Sikap suka membela yang Ya, betul. Ya. Berarti ketekunan dalam belajar. Ya, Nabi Musa juga dikisahkan tadi sudah disinggung, sudah diberitahu sama Pak Guru itu masih rajin belajar. Ya, dia belajar kepada Nabi Khidir. Ya, selanjutnya dari kelompok 3 apa yang mau disimpulkan? Ya. sabar dalam berdakwah. Sabar dalam berdakwah. Yaitu kesabaran itu ada 3. Apa aja? Ada yang tahu? Sabar dalam musibah. Terus sabar dalam ketaatan. Yang terakhir sabar dalam ayat apa lagi? Sabar dalam maksiat. Ya, berarti bukan sabar ketika maksiat kita harus sabar. Ya, berarti sabar tidak boleh bermaksiat. Nah, itu kesimpulannya ya. Ini lihat, silakan ya. Ini berarti yang kita tadi simpulkan ya. Ya, selanjutnya Pak Guru akan menanyakan ya. Ini ada evaluasi ya. Silakan lihat ke papan tulis ya. Ini tentang evaluasi ya. Kita tadi telah mempelajari ya. Siapa yang bisa?
menjawab nomor 1? Siapa nama istri Raja Fir'aun yang merawat Nabi Musa alaihissalam di waktu kecil? Siapa? Siapa? Anissa? Siti Aisyah. Ya, betul. Ya, beri tepuk tangan. Selanjutnya untuk nomor 2, sebutkan beberapa mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang bisa? Ya, Dian. Membelah laut. Ya, satu lagi apa? Tongkat Nabi Musa itu bisa menjadi ular. Ya, laut merah. Selanjutnya, di mana Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah? Tadi digambar. Ya. Di Bukit Tur Sina. Ya, betul. Ya, Nabi Musa itu mendapatkan wahyu pertama kali di Bukit Tur Sina, yaitu adanya di Mesir, ya. Baiklah, sebelum mengakhiri, ya, Pak Guru akan mengambil, ya, kalian berarti tadi sudah selesai? Tugasnya sudah? Ya, kalian. Baiklah anak, pada pertemuan kali ini ada yang ditanyakan? Kalian paham apa yang telah kita pelajari? Ya, semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat. Kalian juga paham. Dan Pak Guru memberitahu untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang masih sama ya tema ini, ya, kisah keteladanan Nabi Musa. Ya, kita akan mempelajari lebih jauh. Selanjutnya, kalau tidak ada yang ditanyakan, marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca